Belum usai pandemi COVID-19, publik dibuat terkejut dengan kasus hepatitis akut dan cacar monyet. WHO melaporkan cacar monyet sudah terdeteksi di 20 negara. Belum usai pandemi, timbul lagi kekhawatiran baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lebih dari 200 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi oleh 20 negara non-endemik. Tercatat, negara dengan kasus cacar monyet tertinggi saat ini adalah Australia, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Kanada. Bahkan baru-baru ini, pemerintah Singapura mengonfirmasi kasus cacar monyet pertama yang dibawa oleh seorang warga negara Nigeria yang tiba pada tanggal 28 April dan dinyatakan positif pada 8 Mei 2022. Masuknya penyakit cacar monyet di negara tetangga membuat pemerintah waspada dengan menyiapkan strategi persiapan mengantisipasi cacar monyet di Indonesia. Lantas, apa saja langkah yang tengah disiapkan pemerintah guna mengantisipasi masuknya penyakit cacar monyet ke Indonesia? Dan untuk mengulasnya kita sudah terhubung dengan Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Airlangga. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Selamat malam Mas Abram. Ya, selamat malam Pak Windu. Saya ke Pak Syahril terlebih dahulu ya. Pak Syahril, dari Kementerian Kesehatan tentu publik ingin tahu apakah kasus di Indonesia sudah dideteksi atau sudah terdeteksi? Terima kasih. Jadi sampai hari ini belum ada kasus cacar monyet di Indonesia. Jadi kita saat ini masih memberikan suatu kewaspadaan kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh yang terkait dengan kesehatan, baik kesehatan manusia maupun kesehatan hewan. Oke, kami dengar Kementerian Kesehatan sempat menyiapkan surat edaran, betul demikian? Betul. Jadi surat edaran sudah dibuat untuk memberikan pemahaman sekaligus kewaspadaan ya dari seluruh jajaran jenjang kesehatan dari bawah sampai ke tingkat atas sesuai dengan gradasi atau level rujukan kasus tersebut. Oke, tentu nama penyakit cacar monyet ini menjadi pertanyaan publik karena kita tahunya dulu ada cacar air dan sebagainya, ada juga vaksinasi wajibnya itu untuk semua kita yang ada di Indonesia begitu. Bagaimana Anda menjelaskan temuan baru, penyakit baru ini? Ya, penyakit ini adalah penyakit zoonosis ya. Zoonosis itu dari binatang menular ke manusia dan juga saat ini sudah menular antar manusia. Sebetulnya penyakit ini sudah ditemukan tahun 1958 ya. Itu pada saat itu pada monyet, makanya disebut dengan cacar monyet ya. Oke. Dan tahun 70 sudah menular kepada manusia. Dan ini menjadi endemis di beberapa negara di Afrika Selatan ya. Ya, Kongo, Nigeria, Liberia, kemudian Ghana. Nah, itu sejak tahun 70-an. Endemisnya sekarang menjadi heboh setelah terjadinya penularan hampir 27 negara. Nah, sekarang sudah ke Eropa, Amerika, dan Australia. Artinya menjadi pembicaraan ramai karena kasus ini meningkat dan baru terjadi lagi setelah sekian tahun hanya di Afrika Selatan. Oke, saya bergeser ke Pak Windu. Pak Windu, belum usai trauma, saya sebutkan trauma ya karena demikian adanya publik kita, saya pikir di seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19. Belakangan Indonesia juga dihebohkan dengan hepatitis akut. Muncul lagi yang namanya kasus cacar monyet. Mohon maaf ya kalau kita lihat bagaimana gejala dan kulit yang bentol-bentol kita siarkan saat ini di TV, nampaknya seperti mengerikan sekali penyakit ini. Haruskah kita takut? Ya, gini ya. Kalau takut dalam arti ketakutan, panik ya nggak usah ya. Karena ya kalau kita tahu ya di lingkungan kita ini memang banyak virus, banyak agent ya, virus, bakteri, parasit itu banyak berkentayangan di sekitar kita. Yang penting itu kita waspada kan.
ya. Dan berkaitan dengan monkeypox ya, sebetulnya ini kan penyakit ini kan bukan penyakit baru ya, ini penyakit yang lama seperti yang disampaikan oleh Dr. Syahril bahwa ini sudah ditemukan sejak tahun 58, tapi itu masih di monyet gitu ya, itu di laboratorium penelitian, kemudian baru muncul menulari manusia itu tahun 1970-an di Afrika Tengah ya. Kemudian memang pernah tahun 2019 ya itu muncul di Singapura ya. Itu satu kasus, itu imported cases ya. Nah, pemerintah kita sendiri, Kementerian Kesehatan sendiri itu sudah siap sejak tahun 2019 sebetulnya. Jadi sudah tahu itu ya, bahkan Kementerian Kesehatan melalui Ditjen P2P itu sudah mengeluarkan juknis tentang penanggulangan dan pencegahan pengendalian dan pencegahan monkeypox ini tahun 2019 Oktober ya, jadi sudah 3 tahun yang lalu gitu ya, hampir 3 tahun yang lalu. Jadi artinya pemerintah kita siap lah menghadapi itu karena itu sudah diantisipasi sejak tahun 2019. Nah, ini baru muncul agak banyak kasusnya di Eropa dan beberapa negara di tetangga kita yaitu Australia misalnya. Nah, sehingga kita memang harus siap ya, karena bagaimanapun juga kemungkinan ada kasus masuk ke Indonesia bisa saja ya, tapi sampai hari ini kita belum menemukan itu kan. Jadi saya kira Pak Syahril juga sudah menjelaskan tentang itu. Pak Windu, kalau kita belajar dari pandemi COVID-19, ini dimulai dengan istilah yang kita kenal flu China. Ada yang menyebutnya flu Wuhan, karena di sana ditemukan kasus pertama kali muncul dan sebagainya. Meskipun perdebatan belakangan muncul tentang kebenaran itu. Tapi yang ingin saya tahu, saya ingin kembangkan dari sini kita belajar. Nggak boleh anggap enteng. Kasus di negara lain bisa saja terjadi di negara kita. Apakah menurut Anda sudah sepatutnya pintu-pintu masuk Indonesia diawasi? Oh ya, dan itu sejak tahun 2019 di dalam juknis itu sudah bicara tentang itu ya. Jadi bahwa pintu masuk bandara, pelabuhan laut ya itu sampai dengan perbatasan yang jalan darat itu tentu harus diawasi ya. Jadi surveillance ya, dan kemudian baik itu di pintu masuk maupun di masyarakat sendiri tetap harus ya. Dan yang paling penting adalah itu komunikasi risiko ya pada masyarakat ya, bahwa masyarakat harus tahu gejalanya seperti apa ya, dan cara penularannya seperti apa sehingga kita tahu pencegahannya, dan pencegahan terbaik adalah tadi ya. Sampai di sana Anda sudah singgung Pak Pandu, dari kepakaran Anda, apakah Anda melihat bahwa penularan cacar monyet ini sama seeksponensial kasus COVID-19 atau berbeda? Saya pikir tidak ya. Jadi kita tahu ya bahwa di Afrika Tengah Barat itu sudah mulai tahun 1970-an ya. Dan itu kasusnya tidak tinggi juga. Pernah ada wabah ya, ada wabah di Afrika. Itu kasusnya hanya sekitar nggak sampai 300 gitu. Ya, dalam sekian tahun. Ya, jadi tapi itu sudah disebut wabah ya, karena tadinya tidak sebesar itu kemudian tinggi. Tetapi potensi untuk menjadi menjadi pandemi katakanlah begitu itu kecil ya. Jadi tapi kita tetap waspada ya, penyakit apapun tentu kita harapkan tidak masuk ke negeri kita ya, meskipun potensi untuk wabah kecil tetapi jangan sampai terjadi lah gitu. Nampaknya untuk waspada kita harus tanyakan kepada Pak Syahril mengenai metode penularan, transmisi kasus penyakit cacar monyet. Apa yang ingin disampaikan kepada publik, Pak Syahril? Ya, betul. Jadi kita harus mengkomunikasikan risiko kepada masyarakat ya. Jadi zoonosis ini atau cacar monyet ini menularnya adalah secara langsung, kontak langsung. Jadi seseorang yang kontak langsung kepada binatang, kera atau pengerat yang lain yang sedang sakit virus monyet ini, atau orang yang sedang kena virus monyet, itu menjadi sumber penularan utama. Contoh,
dia berhubungan dengan orang tersebut atau memegang orang tersebut di daerah muka, tangan atau di badan yang tadi ada ruam-ruam atau ada cacar-cacar, itu menjadi sumberan utama. Termasuk kalau kita juga bersentuhan dengan umpamanya handuk, selimut, spray yang orang sedang sakit cacar. Itu pertama. Nah, sehingga kita harus mengkomunikasikan kepada masyarakat, mengedukasi agar berhati-hati untuk tidak berhubungan langsung, kontak erat. Nah, ini yang paling penting kepada masyarakat. Yang kedua, perlu juga disampaikan, memang kalau sering kita melihat promosi foto-foto itu mengerikan. Tapi sebetulnya tidak ya. Dari 461 kasus disampaikan di 27 negara tadi, itu yang masuk di rumah sakit sedikit, Pak. Ya, hanya sekitar 10%-an. Yang kedua, tidak ada atau belum ada yang meninggal. Dan artinya apa? Artinya kita tidak perlu khawatir, kasus fatalitasnya masih rendah dan kemudian belum ada temuan. Saya dengar demikian ya sampai saat ini. Belum ada. Memang kalau dalam literatur 1-10%, tapi sampai saat ini yang 27 negara melaporkan itu, Pak Windu ya, belum ada yang meninggal ya. Dan masuk rumah sakit pun hanya 10%. Jadi ya insya Allah ini tidak akan menjadi pandemi yang kita khawatirkan atau sebagian orang khawatirkan. Soal pengawasan di pintu-pintu masuk tadi yang sudah disinggung oleh Pak Windu, apa dirasa perlu untuk memastikan bahwa screening terhadap orang-orang yang suspek cacar monyet ini tidak masuk ke negara kita dan menularkannya kepada warga negara kita? Ya, untuk saat ini kewaspadaan itu diberikan kepada seluruh maskapai ya, yang baik udara maupun laut yang membawa penumpang dari negara-negara tadi yang melaporkan. Nah, dokumen apa yang harus dilaporkan, kemudian catatan apa yang harus dilaporkan oleh maskapai untuk disampaikan kepada kantor kesehatan pelabuhan untuk ditindaklanjuti. Contoh, kalau ada penumpang dari negara satu di antara 27 tadi yang sedang sakit, yang gejalanya mirip dengan apa yang disampaikan tadi, maka itu menjadi catatan bahwasanya itu menjadi perhatian. Belum ada screening yang khusus seperti yang kita COVID, belum ada ya. Pak Syahril, Pak Windu, terima kasih atas informasi Anda. Harapannya apa yang kita perbincangkan malam hari ini menjadi literasi bagi warga, bagi publik yang mendengarkannya agar bisa semakin waspada dan was-was ya.